Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan di tengah masa pandemi sekarang ini. Oke, kali ini kita akan membahas tentang case, yaitu tentang Oxford dan Pittman University. Nah, dalam kasus ini, Oxford itu dilantik sebagai rektor ke-12 pada Pittman University di tahun 1984. Pada saat itu, universitas tersebut sedang mengalami krisis keuangan. Pendaftaran mahasiswa baru menurun dan biaya meningkat. Defisit yang ditimbulkan telah ditutup dengan menggunakan dana sumbangan kuasi, yaitu dana sumbangan kuasi adalah dana yang telah diakumulasikan selama bertahun-tahun sebelumnya dari surplus yang diperoleh dengan maksud bahwa hanya bunga dari dana tersebut sajalah yang akan digunakan untuk keperluan operasi, tetapi tidak ada larangan hukum untuk menggunakan pokok dananya tadi. Dana sumbangan kuasi ini sudah hampir habis ya di masa tersebut. Scott ya tadi Scott segera mengambil tindakan dengan cara menaikkan uang kuliah, menghentikan perekrutan karyawan dan staf pengajar, dan menekan biaya operasi. Scott adalah orang yang persuasif, dan para staf serta dewan pengurus universitas pada umumnya menyetujui tindakannya. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1986, sudah dihasilkan sedikit surplus operasi. Pada tahun tersebut, Scott didekati oleh Neil Malcolm, seorang alumni Pittman, dan sekarang bekerja sebagai partner dari perusahaan konsultasi manajemen lokal yang secara sukarela bersedia meneliti situasi Pittman dan memberikan rekomendasi atas tindakan permanen untuk mempertahankan kesehatan keuangan universitas. Dan Scott waktu itu menerima tawaran itu. Malcolm mengusulkan agar di masa datang para dekan dan administrator lain itu menyerahkan anggaran yang meliputi baik pendapatan maupun pengeluaran untuk aktivitas mereka masing-masing. Untuk usulan itu yang melibatkan suatu pergeseran tanggung jawab dan prosedur yang baru untuk mengkreditkan pendapatan ke pusat-pusat laba yang eh, menghasilkannya dan membebankan pengeluaran ke pusat-pusat laba yang bertanggung jawab untuknya ya. Kemudian ia membuat estimasi kasar mengenai pendapatan dan pengeluaran dari setiap pusat laba dengan menggunakan angka-angka pada tahun 1986. Nah, ini bisa dilihat di layar kaca, itu tentang estimasi kasarnya mengenai pendapatan dan pengeluaran dari setiap pusat laba, yaitu ada dari program S1 Seni Fakultas Liberal dan turun terus ada bisnis, teknik, hukum, teknologikal. Nah, itu sampai turun itu adalah estimasi kasar mengenai pendapatan dan pengeluaran di setiap pusat laba. Kemudian meskipun ada dukungan terhadap gagasan umum dari usulan ini, namun terdapat ketidaksetujuan pada beberapa hal yang spesifik, ya, sebagaimana dijelaskan di slide teman-teman yang bisa dilihat, yaitu yang pertama adalah biaya administrasi pusat. Usulan ini menyatakan bahwa ada saran agar biaya-biaya ini akan dialokasikan ke pusat-pusat laba sesuai dengan biaya relatif masing-masing. Para dekan sarjana menganggap hal ini tidak adil,
Banyak biaya yang terjadi di bidang administrasi ternyata sangat berkaitan erat dengan program S1 dari fakultas-fakultas. Mereka tidak menyukai gagasan untuk dianggap bertanggung jawab atas alokasi biaya yang tidak dapat mereka kendalikan. Kemudian yang kedua adalah pemberian dan sumbangan. Pendapatan dari sumbangan tahunan akan dikurangi dengan biaya aktivitas pengumpulan dana. Jumlah bersih sumbangan tahunan ditambah pendapatan dari sumbangan, ini dalam artian kecuali pemberian dan pendapatan dari sumbangan yang ditujukan untuk fakultas tertentu ya, itu akan dialokasikan ke rektor sesuai dengan keputusan mengenai kebutuhan setiap masing-masing fakultas dan harus dengan persetujuan dewan pengurus. Para dekan berpikir bahwa ini memberikan wewenang yang terlalu besar kepada rektor, tetapi mereka berpikir bahwa suatu cara untuk mengurangi kewenangan rektor sebaiknya itu dikembangkan. Kemudian yang ketiga adalah atletik. Usulan tersebut menyarankan agar departemen ini itu mendanai sendiri aktivitasnya dengan memungut iuran kepada mahasiswa yang berprestasi. Maksudnya mahasiswa yang berpartisipasi dalam aktivitas olahraga atau menggunakan kolam renang, lapangan tenis, ruang senam, dan fasilitas lainnya sebagai individu ya, sebagai mahasiswa sebagai individu. Beberapa orang merasa bahwa mahasiswa akan merasa tidak puas dan hal ini akan membuat beban pekerjaan administrasi. Kemudian selanjutnya adalah pemeliharaan. Usulan ini itu menyarankan departemen ini membebankan biaya kepada masing-masing fakultas dan pusat laba lainnya untuk pekerjaan pemeliharaan yang mereka lakukan pada biaya aktual dari pekerjaan ini, termasuk baik biaya langsung maupun biaya overhead. Dekan dari Fakultas Bisnis mengatakan bahwa hal ini dapat diterima asalkan pusat laba diberi wewenang untuk menggunakan kontraktor dari luar bagi pekerjaan pemeliharaan jika harganya lebih rendah daripada harga yang dibebankan oleh departemen pemeliharaan tersebut. Kepala pemeliharaan menentang dengan alasan bahwa kontraktor luar itu tidak dapat melakukan tugas ini sesuai standar mutu tinggi yang dituntut oleh Pittman University. Oke, baik. Kemudian adalah komputer. Usulan tersebut menyarankan agar setiap pemakai dari komputer fakultas teknik itu dikenakan biaya berdasarkan pemakaiannya. Nah, iuran ini akan menutup seluruh biaya perawatan termasuk biaya overhead. Setiap fakultas itu bertanggung jawab untuk mengatur jumlah biaya yang akan digunakan oleh para staf pengajar dan mahasiswanya, sehingga total biaya tidak akan melampaui butir yang disetujui dalam anggaran fakultas. Komputer tersebut, dalam catatan ya, komputer tersebut mempunyai software yang dengan mudah membebankan biaya kepada setiap pengguna. Jadi auto record gitu. Beberapa dekan menolak rencana ini karena baik mahasiswa maupun staf pengajar belum menyadari nilai potensial dari komputer dan mereka ingin mendorong pemakaian komputer sebagai bagian dari pengalaman pendidikan dan penelitian begitu. Jadi pembebanan tersebut akan memiliki dampak yang sebaliknya. Kemudian adalah perpustakaan. Usulan tersebut menyarankan agar setiap mahasiswa dan tenaga pengajar yang menggunakan perpustakaan universitas akan dikenakan biaya, baik berupa iuran tahunan, berupa iuran berdasarkan jumlah waktu yang digunakan di perpustakaan atau jumlah buku yang dipinjam. Ada ketidakpuasan dengan pekerjaan administrasi yang diperlukan oleh rencana itu, tetapi hal itu tidak dapat dianggap sama pentingnya seperti beberapa hal lain. Kemudian yang terakhir adalah registrasi silang.
Usulan tersebut menyarankan agar fakultas di mana mahasiswa tersebut mengambil mata kuliah akan menerima pembayaran dari fakultas di mana mahasiswa tadi terdaftar. Jumlah yang dibebankan merupakan total uang kuliah semester tersebut dari fakultas di mana mata kuliah tersebut diambil dibagi dengan jumlah mata kuliah yang biasanya diambil oleh seorang mahasiswa normal dalam satu semester dengan menyesuaikan variasi dalam jumlah kredit semesternya. Baik itu tadi tentang sekilas tentang case-nya, kemudian kita masuk kepada pembahasan. Masalah yang terjadi di Pitman Universitas itu sebenarnya juga pernah dialami oleh universitas-universitas lain. Pemecahan yang dianggap relevan untuk menangani krisis keuangan adalah dengan menaikkan biaya kuliah bagi mahasiswa. Namun, hal ini juga menjadi masalah tersendiri dikarenakan banyak universitas lain dengan kondisi keuangan yang lebih stabil itu mampu untuk menawarkan biaya kuliah yang lebih rendah. Sedangkan bila keputusan kenaikan uang kuliah tidak disertai dengan perbaikan kualitas pendidikan, baik yang menyangkut fasilitas maupun sistem pembelajaran tertentu, itu tentu akan berakibat pada kalahnya persaingan untuk menarik minat mahasiswa baru. Output dari organisasi jasa tidak dapat diukur dengan ukuran fisik, seperti jumlah jam mengajar atau unit misal. Seseorang itu dapat mengukur jumlah kerja yang dihabiskan dosen dalam mengajar, namun ini adalah pengukuran input bukan output. Pengukuran yang terbaik yang bisa digunakan adalah pengukuran efisiensi dosen dalam mendidik mahasiswa. Hal ini seringkali dapat mengidentifikasi nama dosen yang bekerja secara santai dan mana yang bekerja dengan keras. Kemudian bagaimana menyelesaikan masalah? Di sini ada beberapa poin yang bisa diperhatikan di slide teman-teman, di layar teman-teman ya, ada 7 poin. Yang pertama adalah biaya administrasi pusat. Menurut kami biaya administrasi pusat itu tidak berhubungan erat dengan kepentingan pihak fakultas, sehingga bila biaya administrasi pusat dibebankan juga kepada pihak fakultas, hal ini akan menambah jumlah pengeluaran fakultas. Selain itu, pihak fakultas tidak seharusnya bertanggung jawab terhadap pengeluaran yang tidak dapat mereka kendalikan dikarenakan ada di bawah kekuasaan universitas. Administrasi harus bertanggung jawab atas biaya universitas dan belum termasuk biaya dari fakultas. Yang kedua adalah pemberian dan sumbangan. Permasalahan yang muncul adalah para dekan berpikir otoritas rektor selalu besar. Menurut kami itu pihak fakultas harus membuat rencana anggaran yang meliputi sumber pendapatan dan estimasi pengeluaran untuk diserahkan kepada pihak universitas. Kemudian anggaran tersebut diteliti dan dicocokkan dengan situasi dan kondisi. Untuk menghindari kesalahan wewenang yang dimiliki oleh rektor, keputusan alokasi sumbangan harus dipusatkan dalam maksudnya diputuskan itu dalam rapat bersama yang terdiri dari pihak rektor dan para dekan serta perwakilan dari pemberi sumbangan. Yang ketiga adalah atletik. Tim atletik Pitman tidak menghasilkan pendapatan yang untuk menutupi biaya operasi departemen atletik. Menurut kami, berdasarkan yang kami ketahui, keberadaan fasilitas olahraga pada awalnya dibangun untuk membantu kelancaran kegiatan mahasiswa dalam menjalankan aktivitasnya. Jadi, jika mahasiswa harus dibebani dengan iuran, maka hal itu tidak akan adil kami rasa. Karena uang kuliah yang mereka bayarkan setiap tahun adalah untuk menikmati fasilitas olahraga tersebut, sehingga tidak perlu dibebankan lagi dengan iuran yang memberatkan justru. Dari kami memberikan saran untuk mencari dana tambahan dari sponsor-sponsor mungkin dan lain sebagainya. Kemudian ada pemeliharaan.
Setiap fakultas itu mempunyai departemen pemeliharaan dan yang bertanggung jawab untuk memelihara bagian kampusnya untuk pekerjaan pemeliharaan kecil, sedangkan pekerjaan besar dilakukan sesuai permintaan fakultas oleh Departemen Pemeliharaan Pusat. Menurut kami, jika Kepala Departemen Pemeliharaan itu tetap menolak pada usulan tersebut, maka rencana ini tidak akan dapat terlaksana. Eh, Tuntutan standar mutu yang tinggi juga dapat dipenuhi oleh kontraktor luar. Bila pihak Departemen Pusat merasa khawatir, maka yang perlu dilakukan adalah pengawasan terhadap kinerja kontraktor luar. Hal ini juga memberikan otonomi pada pihak fakultas untuk mengurus dirinya sendiri, gitu kan. Sehingga bila dirasa harga pemeliharaan yang ditawarkan kontraktor luar lebih murah, tidak memberatkan pihak fakultas. Dampak lain dapat menumbuhkan kompetisi antara pihak kontraktor luar dengan Departemen Pemeliharaan Pusat untuk menawarkan harga yang kompetitif ya dengan kualitas yang lebih bagus karena mereka bersaing. Kemudian ada komputer. Komputer merupakan media untuk mempermudah fasilitas mahasiswa maupun eh, maksudnya staf-staf pengajar. Hal ini juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Pitman. Ketersediaan fasilitas komputer juga merupakan nilai jual Pitman untuk menarik mahasiswa baru, sehingga jika ada pembebanan biaya untuk hal itu tentu akan memberatkan mahasiswa. Menurut kami ya solusinya adalah dengan mengalokasikan pendapatan yang diterima misalnya dari ikatan alumni atau orang tua mahasiswa untuk pengadaan fasilitas komputer. Dan selanjutnya adalah perpustakaan. Permasalahannya adalah setiap mahasiswa dan tenaga pengajar yang menggunakan perpustakaan universitas akan dikenakan biaya, baik berupa iuran tahunan, berupa iuran berdasarkan jumlah waktu yang digunakan di perpustakaan, atau jumlah buku yang dipinjam. Hal ini sama dengan permasalahan yang ada di komputer. Solusinya adalah dengan menurut kami ya ini adalah dengan menjalin kerjasama dengan Departemen Pendidikan Pusat dan dengan penerbit-penerbit dalam keadaan maksudnya pengadaan buku-buku. Meskipun tidak semua pengadaan buku bergantung pada kerjasama ini, namun dapat mengurangi biaya pengadaan buku-buku perpustakaan. Program atau program menggalakkan donasi juga mungkin bisa membantu. Yang terakhir adalah registrasi silang. Urusan ini menyarankan agar fakultas di mana mahasiswa tersebut mengambil mata kuliah akan menerima pembayaran dari fakultas di mana mahasiswa tersebut mendaftar. Menurut kami, solusi mengenai registrasi silang sebaiknya tidak dikenakan biaya jika tingkatan mata kuliah yang diambil itu ya hampir sama begitu. Baik, itu poin-poin bagaimana menyelesaikan masalah. Kemudian selanjutnya adalah masalah-masalah lain yang diperkenalkan atau dimunculkan pada pusat laba. Jika ada, bagaimana Anda mengatasinya? Munculnya risiko tidak terduga ya, pemotongan staf, ketidakpuasan mahasiswa, kekecewaan fakultas, reputasi universitas. Oleh karena itu, solusi dari kami adalah untuk memiliki tanggung jawab yang terpusat. Jadi semua sudah terpusat gitu. Mungkin itu sih yang untuk poin ini. Kemudian ada alternatif dari pendekatan pusat laba. Ada 4 poin ya yang kami rangkum, yaitu tingkat kelulusan. Yang kedua adalah jumlah perolehan mahasiswa yang beasiswa nasional dan internasional, penghargaan dan akreditasi. Kemudian yang ketiga adalah survei kepuasan mahasiswa, dan yang keempat adalah tren jumlah dalam pendaftaran.
Fungsi dukungan harus dianalisis berdasarkan biaya historis dan biaya tersebut dibandingkan dengan biaya secara umum. Pitman harus fokus pada bidangnya, yaitu akademik. Menurut kami itu. Kemudian bila diasumsikan bahwa sebagian besar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan memuaskan, apakah Anda akan merekomendasikan gagasan pusat laba ini untuk diterapkan dan bukannya alternatif lain tersebut? Pendekatan pusat laba dapat disebut tepat, tetapi tidak harus ada pendekatan laba semata, ya. Laba harus diukur sebagai pencapaian tujuan universitas. Karena itu adalah organisasi jasa. Namun, manajemen keuangan masih harus menjadi prioritas. Solusi yang tepat karena itu adalah untuk menetapkan teknik-teknik manajemen. Oke, baik, kami rasa cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan, nanti kita diskusikan lebih dalam. Banyak salah saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.